Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran prakarya bersama Ibu Fiska. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang perencanaan usaha makanan internasional. Kita langsung mulai saja. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama adalah supaya kalian dapat memahami perencanaan usaha pengolahan makanan internasional dengan baik, dan juga kalian dapat membuat proses perencanaan usaha pengolahan makanan internasional dengan baik. Jadi hasil akhir dari pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian akan membuat proposal usaha makanan internasional dan kalian juga akan membuat produknya. Lalu materi pembelajaran dari pembelajaran hari ini adalah diantaranya yang pertama adalah ide dan peluang usaha makanan internasional. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. Yang ketiga adalah perencanaan pemasaran usaha makanan internasional. Dan yang terakhir adalah penyusunan proposal makanan internasional. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu ide dan peluang usaha makanan internasional. Nah, dalam usaha makanan internasional, yang pertama kali kita tentukan adalah jenis makanannya. Bagaimana kita cara menentukan jenis makanan? Kita bisa melihat dari turis yang paling banyak ada di daerah kita. Misalnya di Pandeglang nih, kebanyakan turis ada apa ya? Kayaknya sedikit ya. Kenapa sih turis? Karena kalau misalnya turis itu kan biasanya akan merasa kangen dengan makanan yang berasal dari negaranya, sehingga mereka akan membeli makanan yang berasal dari negaranya yang ada di daerah tersebut. Nah, itu bisa menjadi peluang usaha bagi kalian. Namun mungkin untuk Pandeglang sendiri kayaknya sih turisnya sedikit ya. Jadi kalian bisa melihat dari minat masyarakat di daerah kalian. Misalnya lagi di Pandeglang ini lagi musimnya drama Korea nih, lagi senang sama drama Korea. Nah, berarti kalian harus menentukan nih makanan. Berarti kalian peluangnya adalah menjual makanan-makanan yang berasal dari Korea. Maaf ya, ada gangguan sedikit. Yang kedua adalah mengolah makanan dengan tepat. Nah, selain itu kalian juga harus mengolah makanan semirip mungkin dengan negara asalnya supaya menghasilkan cita rasa yang mirip dengan negara asalnya. Yang ketiga adalah bumbu yang tepat nih. Kalian bisa memilih yang pertama, bisa membuat semirip mungkin dengan negara asal rasanya, bumbunya, atau juga kalian bisa menyesuaikan dengan lidah Indonesia. Kalian bisa membuat inovasi nih, misalnya burger rasa rendang gitu kan. Jadi ada daya tarik tersendiri terhadap produk yang kalian buat. Lalu kalian harus mencari lokasi yang tepat. Cari lokasi yang strategis yang mudah dijangkau oleh calon konsumen kalian. Misalnya kalau di daerah Pandeglang nih, yang ramai di mana? Di sekitar alun-alun atau di sekitar pasar atau di dekat tempat-tempat nongkrong gitu. Misalnya ya, yang tempat-tempat ramai gitu. Jangan di tengah sawah gitu kan, siapa yang mau beli? Atau misalnya di tengah jalan, nanti ketabrak. Oke, gak lucu, kita lanjutkan. Tentukan harga yang bersaing. Nah, di sini harga ini agak tricky ya. Jadi kalian harus melihat nih, kira-kira makanan yang kalian buat ini biasanya dijual dengan harga berapa oleh penjual lain. Pasarannya berapa nih? Jangan sampai harga yang kalian tetapkan terlalu mahal, jadinya nggak ada yang mau beli gitu, atau harganya terlalu murah, jadi kalian rugi atau untungnya hanya sedikit. Kalian nggak mau kan seperti itu. Harganya bersaing ya, sesuaikan dengan kualitas makanan yang kalian buat. Yang keenam adalah berikan pelayanan yang prima. Nah, dalam melayani konsumen, kalian harus memberikan pelayanan yang ramah, cepat, sekatan. Jangan sampai ada konsumen yang terabaikan, jadi dia pulang, nanti dia cerita sama orang lain, di sana mah lama. Nah, jangan sampai seperti itu, nanti kalian malah berkurang pelanggannya.
Dan juga berikan pelayanan yang ramah ya. Jangan mentang-mentang kalian lagi galau nih, terus kalian jadinya judes gitu sama pelanggan gitu. Nanti pelanggannya kabur gitu. Kalian pernah kan misalnya ke suatu toko gitu, terus pelayannya judes, jadi kalian males gitu. Kecuali memang toko itu satu-satunya di daerah kalian, ya apa boleh buat, kalian kesana lagi. Yang ketujuh adalah konsisten dalam pelayanan. Nah, konsisten ini ya dalam pelayanan kalian ramah, harus tetap ramah gitu. Jangan hari ini ramah, besoknya marah-marah, labil banget ya. Juga kalian kalau misalnya buka toko biasanya jam 8 pagi, ya besok juga kalian bukalah jam 8 pagi. Jangan kalian misalnya lagi mager gitu bukanya jam 1, besok bukanya jam 4 sore. Nanti kan pelanggan yang datang, ini sebenarnya toko bukanya jam berapa sih gitu. Jadi kan tadinya mau beli jadinya pindah ke penjual yang lain. Nah, dalam usaha makanan nasional juga dibutuhkan yang namanya sumber daya. Oke, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional dibagi menjadi 4. Sumber daya itu sama seperti faktor produksi ya, yaitu hal-hal yang diperlukan untuk memproduksi makanan yang akan kalian buat usaha. Nah, yang pertama adalah faktor produksi alam. Apa itu faktor produksi alam? Faktor produksi alam itu adalah segala sesuatu yang tersedia di alam. Jadi bukan kita yang membuat ya. Air bisa buat sendiri nggak? Nggak bisa ya. Dia tersedia di alam. Untuk apa air? Air itu dibutuhkan untuk mencuci bahan makanan, mencuci alat makan, untuk minum juga. Lalu tanah. Tanah untuk apa? Untuk lokasi usaha. Yang kedua, contohnya adalah iklim. Iklim itu adalah hal yang berpengaruh dalam usaha. Misalnya kalau misalnya di daerah kita itu lagi musim panas, kalian jualah yang dingin-dingin. Kalau misalnya lagi di musim dingin, kalian jualah yang panas-panas gitu ya. Makanan ya, yang panas-panasnya. Tapi ada nih makanan yang panas-panas dan dingin-dingin tetap laku. Apa tuh? Yaitu adalah bakso ya. Kalau misalnya lagi panas, kayaknya enak nih makan bakso seger. Kalau lagi dingin, enak nih kayaknya makan bakso anget gitu. Aneh ya, tapi ya itulah kenyataannya. Yang ketiga contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Untuk apa hewan dan tumbuhan? Itu sebagai bahan makanan yang digunakan untuk usaha makanan kalian. Contohnya adalah kalau fried chicken terbuat dari apa? Biasanya dia terbuat dari ayam. Ayam itu adalah apa? Hewan. Oke, yang kedua, faktor produksi selanjutnya adalah faktor produksi tenaga kerja, yaitu adalah pegawai-pegawai yang ada di tempat yang ada di perusahaan kalian. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Kalau terdidik dia harus sekolah dulu ya untuk mendapatkan kemampuan tersebut. Nah, yaitu chef atau akuntan. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Kalau tenaga kerja terlatih, dia harus berlatih dulu. Yaitu contohnya adalah tukang masak. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Aduh, contohnya tenggelam nih. Contohnya adalah pramusaji atau tukang sapu ya. Jadi dia tidak perlu berlatih atau tidak perlu juga sekolah gitu. Lalu selanjutnya adalah faktor produksi modal. Di sini kita fokuskan pada 3 jenis modal. Yang pertama adalah modal barang. Nah, modal barang ini adalah modal berupa barang untuk memproduksi, yaitu contohnya adalah alat masak. Yang kedua adalah modal uang. Modal uang itu adalah modal berbentuk uang, jelas ya. Nah, biasanya ada 2 jenis nih. Ada modal pribadi dan ada juga modal pinjaman. Yang ketiga adalah modal tidak nyata. Apa itu modal tidak nyata? Apakah tuyul? Bukan ya. Modal tidak nyata itu modal yang tidak terlihat tapi penting untuk kelangsungan usaha kalian, yaitu adalah kepercayaan, salah satu contohnya ya. Di sini contoh-contohnya yang Ibu kasih itu cuman salah satunya saja. Sebenarnya masih banyak contoh yang lain yang bisa kalian gali sendiri ya. Selanjutnya adalah faktor produksi kewirausahaan. Nah, faktor produksi kewirausahaan itu adalah faktor produksi yang paling penting karena faktor produksi kewirausahaan ini yang paling menentukan pengelolaan usaha yang kalian buat. Jadi faktor produksi kewirausahaan itu adalah kemampuan seseorang dalam mengelola usahanya. Yang pertama adalah kalian memimpin
lalu keahlian teknologi, dan keahlian yang tenggelam ini keahlian organisasi ya. Aduh, mohon maaf ini kenapa menjadi tenggelam ya, di laptop mah enggak. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di buku prakarya halaman 153. Oke, lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu perencanaan pemasaran. Nah, dalam perencanaan pemasaran itu kita harus menentukan yang namanya segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar itu adalah pembagian masyarakat ke dalam kelompok tertentu ya. Maksudnya konsumen nih. Jadi si konsumen itu dibagi menjadi kelompok-kelompok tertentu. Bagaimana cara menentukan pengelompokan tersebut? Yang pertama, faktor paling utama adalah lokasi usaha, yang kedua adalah harga jual. Jadi kalau misalnya dari lokasi usaha kita lihat nih, kita mau jual di daerah mana? Apakah kita mau jual di daerah perkotaan atau pedesaan, di sekitar sekolah atau di sekitar perkantoran? Itu pasti kita akan menjual makanan yang berbeda-beda ya, karena minat tiap kalangan masyarakat itu berbeda-beda. Lalu yang kedua adalah harga jual. Nah, harga jual juga yang bisa menentukan ya. Jadi setiap area yang kita tuju untuk usaha itu juga kita harus menentukan harga yang berbeda-beda. Kalau misalnya di sekolah atau di kantor harganya beda ya, kita nggak bisa menentukan harga yang terlalu mahal kalau misalnya kita jualnya di sekolah. Oke, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu penyusunan proposal usaha makanan internasional. Ini sekedar disclaimer saja. Jadi sebenarnya bentuk format proposal usaha makanan internasional itu bermacam-macam ya. Jadi tidak ada format bakunya. Tapi secara garis besar ini memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah visi misi. Kalian mungkin sudah tahu ya visi misi itu apa. Visi itu adalah tujuan dari usaha yang kalian lakukan. Contohnya misalnya kalian akan usaha donat nih. Visinya adalah menjadikan usaha donat yang paling populer di seluruh Banten Raya. Ya kan? Itu visi dari usaha yang kalian lakukan. Yang kedua adalah misi. Misi yaitu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Caranya adalah contohnya menjadikan usaha yang populer. Itu mah tujuan ya. Contohnya adalah memberikan hasil produksi donat yang enak dan harganya terjangkau. Nah, itu adalah visinya, cara mencapai tujuan yang kalian tentukan. Lalu ada manfaat. Manfaat itu adalah manfaat dari usaha yang kalian rencanakan. Contohnya adalah mendapatkan keuntungan, atau juga bisa manfaatnya itu menjadi pengalaman dalam berbisnis. Lalu komponen yang ketiga adalah profil usaha. Nah, di dalam profil usaha ini yang harus tercantum adalah nama perusahaannya, misalnya Donat Cinta gitu kan. Lalu di sini produk yang dijual apa? Donat. Jenis usahanya yaitu kuliner. Alamat perusahaannya jelaskan secara rinci ya, misalnya di Ciekek, alamatnya RT RW-nya. Kalian jelaskan di situ. Dan struktur organisasi. Nah, misalnya di sini bagian keuangannya siapa, pemiliknya siapa, pemasarannya siapa, yang masaknya siapa, yang melayani siapa gitu. Selanjutnya adalah strategi pasar. Strategi pasar ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah segmenting. Segmenting itu pengelompokan konsumen yang tadi Ibu jelaskan. Lalu targeting. Nah, targeting itu adalah kalangan konsumen yang dituju. Lalu positioning, ciri khas dari usaha makanan kalian. Oke, mungkin kalian agak bingung dengan segmenting dan targeting. Jadi kalau misalnya segmenting itu kan pembagian pengelompokan konsumen. Ada yang pelajar, ada yang pegawai kantoran misalnya.
ada yang ibu rumah tangga. Nah, itu namanya pengelompokan konsumen ya. Kalau misalnya targeting, kita pilih nih di antara semua pengelompokan tersebut yang mana yang tujuan utama kalian. Misalnya kalau targeting berarti kalian mau jualnya ke kalangan pelajar. Nah, itu targetingnya. Lalu positioning adalah ciri khas dari makanan yang kalian jual. Misalnya ciri khasnya itu adalah donat dengan cita rasa lokal. Misalnya donat rasa rendang lagi. Donat rasa soto, misalnya seperti itu ya. Itu menjadi ciri khas kalian. Terserah ciri khasnya apa. Misalnya bentuk donatnya, biasanya donatnya bolong. Ini mah donatnya lope, seperti itu ya. Kok lope sih? Love. Lalu yang kedua adalah analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini singkatan dari yang pertama strength. Strength itu yaitu kelebihan dari produk yang kalian jual. Misalnya kelebihannya adalah memiliki berbagai macam rasa yang unik gitu, atau harganya murah. Itu menjadi kelebihan dari produk kalian. Lalu weakness, kelemahannya apa dari makanan kalian? Misalnya adalah gampang basi. Nah, itu bisa jadi kelemahan dari produk kalian. Opportunities adalah peluang yang ada di sekitar kalian. Nah, peluangnya adalah contohnya masyarakat setempat sangat menyukai donat, atau pelajar pada umumnya menyukai donat gitu kan. Lalu threat, ancaman itu adalah hal yang bisa mengancam keberlangsungan usaha kalian, yaitu contohnya usaha donat yang lain ya, perusahaan donat yang lain. Misalnya donat madu di Gardu Tanjak. Nah, itu menjadi saingan kalian, yang menjadi ancaman kalian. Lalu yang selanjutnya adalah proses produksi. Nah, di dalam proses produksi ini diantaranya kalian menyebutkan alat dan bahannya. Misalnya alat dan bahannya apa sih? Penggorengan, misalnya food processor, kompor. Lalu proses pembuatannya seperti apa? Kalian jelaskan, diulen, digoreng, apa bagaimana ya? Kalian jelaskan secara rinci. Itu garis besar dari proposal usaha makanan internasional. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absen dan kerjakan tugas di Google Classroom. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di WhatsApp grup ya. Oke, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.